Pemirsa, 1 bulan jadi target operasi polisi, seorang bandar narkoba kelas kakap dibekuk polisi. Dari tersangka, petugas mengamankan 4 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar. Sejumlah petugas kepolisian dari tim Raja Wali Satres Narkoba Polresta Padang menggerebek sebuah rumah yang diduga sebagai tempat tinggal salah seorang DPO bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi. Polisi mengamankan tersangka yang sempat berusaha melakukan perlawanan dan kabur. Saat mengamankan tersangka, polisi menemukan barang bukti 4 paket kecil narkotika jenis sabu siap edar yang disembunyikan di dalam kotak permen. Setelah melakukan penggeledahan, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah plastik klep dan bong alat hisap sabu yang disembunyikan di dalam kamarnya. Tersangka yang merupakan DPO bandar narkoba yang sudah menjadi target selama 1 bulan terakhir langsung digelandang ke Mapolresta Padang bersama barang bukti. Tim menggerebek sebuah rumah dan mengamankan 1 orang pelaku dan barang bukti 4 paket narkotika jenis sabu yang diamankan di tangan tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa atau diamankan langsung diperiksa di Mapolresta Padang untuk penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 Junto 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang pencuri sarang walet di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah kepergok warga saat beraksi. Massa yang mengamuk berusaha menghakimi pelaku namun dihalangi oleh petugas. Evakuasi pencuri sarang walet warga di Kelurahan Jingah, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah berlangsung ricuh. Puluhan warga berupaya menghakimi pelaku namun dihalangi oleh aparat kepolisian. Polisi sampai melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghalau puluhan warga yang membawa senjata tajam dan pentungan. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi bersama sepeda motornya sebagai barang bukti. Warga hendak menghakimi pelaku karena menangkap basah pelaku yang hendak membobol bangunan sarang walet. Pelaku yang panik kepergok warga berusaha melarikan diri ke atap bangunan. Namun usahanya sia-sia karena warga telah mengepung akses keluar. Terpojok, pelaku akhirnya bersembunyi di dalam bangunan dan mengunci pintunya dari dalam. Oh ya, orang satu karena sandalnya itu cuma satu, di situ ada sandalnya itu. Oh, ketahuan ketinggalan sandal. Iya. Oh. Kabel-kabel juga pintu masuknya itu ada bolongnya situ, lihat samping. Di Samping. di rumah waletnya. Iya, di rumah itu. Berarti pencurinya masih di atas. Ya? Masih di dalam. Tapi udah telepon polisi? Sudah saya telepon polisi, mungkin polisi sudah meluncur dari itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan di Polres Barito Utara dan menjalani proses hukum. Dari Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rohman, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kelurahan Jayaloka, Kabupaten 4 Lawang, Sumatera Selatan berhasil menggagalkan upaya pencurian ternak kambing yang dilakukan pasangan suami istri. Seorang pelaku diamankan warga, sementara suami pelaku malah melarikan diri meninggalkan istrinya yang tertangkap oleh warga. Wanita pelaku pencurian kambing ini diadang warga di wilayah Kelurahan Jayaloka, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten 4 Lawang. Bersama pelaku, warga mengamankan 1 ekor kambing yang dibawa pelaku. Dalam keterangannya kepada polisi, pelaku mengaku mencuri kambing bersama suaminya. Namun, pelaku berdalih baru pertama kali ini diajak suaminya mencuri kambing. Modus pasangan suami istri ini dengan berkeliling mengendarai sepeda motor untuk mencari ternak kambing yang tidak dijaga pemiliknya. Kambing hasil pencurian rencananya akan dijual tersangka kepada seseorang yang disebut bos. Saat kita penyidikan ditemukan suami istri ini sedang melakukan pencurian kambing dan suaminya melarikan diri. Tersangka membawa motor, suaminya dibonceng. Begitu ada kambing, langsung suaminya turun dan mengambil kambing tersebut. Jadi saya kenakan pencurian ternak dari 363 melanggar pasal 363 dengan ancaman 5 tahun ke atas. Saat ini, polisi tengah memburu suami pelaku yang melarikan diri.
Sementara pelaku istri terancam hukuman 5 tahun penjara akibat perbuatannya mencuri hewan ternak. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu dan anaknya hampir saja menjadi korban begal saat sedang mengendarai sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Selasa dini hari. Korban dengan berani berhasil mengambil senjata tajam milik pelaku yang terjatuh hingga membuat pelaku melarikan diri. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang ibu dan anaknya terjatuh dari sepeda motor akibat dipepet komplotan begal. Saat pelaku ingin mengambil motor korban, senjata tajam milik pelaku jatuh dan diambil korban. Korban juga berteriak meminta tolong sehingga membuat pelaku panik dan langsung melarikan diri. Peristiwa pembegalan sepeda motor terjadi di Jalan Raya Kobra, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi saat kondisi jalan sepi. Diduga komplotan begal sudah mengikuti korban. Nggak teriakan doang, tapi kita lihat udah kagak ada lagi orang itu. Udah kabur pelakunya ya? Udah kabur pelakunya. Tapi sempat lihat gak Pak, pelakunya itu berapa orang? Nggak lihat, kalau pelakunya memang nggak sempat lihat. Cuman korbannya aja ditinggal gitu Pak ya? Warga setempat menyebut kejadian pembegalan di wilayah ini baru kali pertama terjadi. Hingga kini korban belum melapor ke pihak berwajib Kepolisian Polsek Tambun Selatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, buron hampir 1 bulan, satu pelaku begal telepon genggam di Jelambar ditangkap polisi. Pelaku membegal telepon genggam sepasang suami istri yang sedang makan di warteg. Video CCTV ini menunjukkan sepasang suami istri yang sedang menyantap makan malam di sebuah warung makan di kawasan Jelambar, Jakarta Barat. Tiba-tiba datang pelaku begal yang mengambil telepon genggam korban. Pelaku yang sempat buron berhasil ditangkap unit reskrim Polsek Grogol Petamburan saat bersembunyi di rumah kerabatnya di wilayah Kuningan, Jawa Barat. Pelaku ditembak bagian kaki kirinya karena sempat melawan saat diminta menunjukkan tempat membuang barang bukti. Reskrim Polsek Grogol Petamburan alhamdulillah telah berhasil mengamankan pelaku begal di warteg yang terjadi di Jelambar ya, dengan penyidikan. Saat ini polisi masih melakukan pencarian terhadap satu orang lainnya yang berperan sebagai joki dari aksi pembegalan tersebut. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Rekaman video seorang nenek melintasi jembatan gantung dalam kondisi miring di Lebak, Banten viral di media sosial. Meski berbahaya tetapi warga terpaksa melintasi jembatan setinggi 20 meter tersebut karena merupakan akses tercepat untuk beraktivitas ke pasar hingga sekolah. Ya Allah, ada nekat nenek-nenek madelike. Inilah video viral seorang nenek melewati jembatan miring di Desa Marga Tirta, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Dengan berpegangan pada salah satu seling yang masih ada, nenek tersebut berjalan berhati-hati melintasi jembatan sepanjang hampir 100 meter. Warga setempat menyebut jembatan miring akibat salah satu seling putus dan hingga kini belum ada perbaikan dari pemerintah. Meski berbahaya, tetapi warga terpaksa melewati jembatan gantung ini karena merupakan satu-satunya akses tercepat untuk sampai ke pasar, sawah, hingga ke sekolah. Setiap hari, warga termasuk anak sekolah harus bertaruh nyawa melintasi jembatan dengan ketinggian lebih dari 20 meter dari atas sungai. Ini Bu udah lama belum? Udah lama. Udah lama. Belum ada perbaikan atau gimana? Belum, ini lama ya, pengen cepet gitu ya. Biar anak sekolah mau masuk gitu, udah beres ini. Oh gitu. Ibu-ibu mau ngaji nggak bisa nyebrang. Oh Ibu ngaji juga ke sana, aktivitas warga di sini ya? Kalau lewat ke sana itu ada kegiatan apa sih? Kalau agama. Itu tiap hari atau gimana? Iya. Gitu. Nah, kalau lihat kondisi jalan seperti jembatan seperti ini, takut nggak sih, Neng? Takut. Warga berharap pemerintah secepatnya memperbaiki jembatan tersebut karena dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat terputus saat dilintasi hingga berakibat jatuhnya korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang ibu di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melahirkan bayi kembar 5 di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Senin sore kemarin. 4 bayi berjenis kelamin perempuan dan 1 bayi berjenis kelamin laki-laki melalui operasi sesar selama 1,5 jam. 5 bayi kembar ini lahir dari rahim Nur Aini, warga desa Bodas, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
4 bayi berjenis kelamin perempuan dan 1 bayi berjenis kelamin laki-laki. Baik ibu maupun kelima bayi yang dilahirkan melalui operasi sesar dalam kondisi sehat dan stabil. Dokter spesialis bedah dan kandungan Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu bekerja selama lebih dari 1 jam untuk mengangkat 5 bayi anak pasangan Warsilah dan Nur Aini ini. Bayi yang lahir dengan rata-rata berat di bawah 2.500 gram ini ditempatkan di ruang khusus dengan pengawasan perawat dan dokter spesialis anak. Sebelum melahirkan di RSUD, sang ibu bayi sempat mengecek kondisinya di Puskesmas Tukdana hingga akhirnya dirujuk ke rumah sakit untuk proses persalinan. Tim dokter yang melakukan USG mendapati 4 bayi dalam rahim ibu Nur Aini. Namun saat dilakukan operasi sesar, dokter mendapati ada 5 bayi. Pada saat dilakukan pemeriksaan di USG tampak ada 4 ya. Dr. Siswono, SPOG, hasil konsul dari teman-teman untuk segera dilakukan seksi sesar atau operasi. Didapatkan hasilnya ada 5 ternyata bayinya yang di dalam hasil operasi tersebut. Keluar perempuan itu sampai 2, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima yang berhasil selamatkan itu yang laki-laki. Kelahiran bayi kembar 5 ini baru pertama kali terjadi di RSUD Indramayu. Kini bayi kembar 5 tersebut masih dalam penanganan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan bajai yang sedang mangkal di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat dirazia petugas Dinas Perhubungan. Selain melanggar aturan, bajai yang parkir di bahu jalan membuat lalu lintas tersendat. Panik dan langsung tancap gas. Inilah reaksi puluhan sopir bajai yang sedang mangkal di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Saat melihat kedatangan petugas Dinas Perhubungan yang menggelar razia parkir. Selain tidak diperbolehkan, ulah para sopir bajai yang kerap mangkal di Jalan Kiai Tapa ini mengganggu para pengguna jalan dan membuat lalu lintas tersendat. Selain penertiban kendaraan umum yang sering mangkal di jalan raya, Dinas Perhubungan Jakarta Barat juga melakukan penertiban kendaraan roda 2 yang menggunakan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi parkir. Dalam razia ini, setidaknya ada 15 kendaraan roda 2 yang ditertibkan petugas dengan cara dicabut pentil. Giat patroli rutin di sepanjang jalan Kiai Tapa, terutama di depan kampus Trisakti yang kedapatan parkir liar di atas trotoar. Lanjut, kami juga mengadakan penggebakan KR roda 3, terutama bajai yang parkir di bahu jalan. Razia serupa akan rutin dilakukan di area trotoar dan ruas jalan yang sering dijadikan lokasi parkir oleh warga. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya demi uang Rp600.000, seorang selebgram muda harus berurusan dengan polisi lantaran mempromosikan judi online di akun Instagram miliknya. Tersangka yang berstatus mahasiswi ini mengaku menerima tawaran mempromosikan judi online dari seseorang yang tidak ia kenal. Sambil tertunduk malu, seorang selebgram asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini digiring tim cyber Satreskrim Polrestabes Semarang karena mempromosikan situs judi online. Mahasiswi perguruan tinggi swasta di kota Semarang itu mengaku mendapat tawaran melalui pesan singkat dari seseorang yang tidak dikenalnya. Ia dibayar Rp600.000 selama 15 hari memposting situs judi online di akun Instagram miliknya. Motif gaji 19 tahun ini menerima tawaran tersebut karena terdesak biaya hidup. Saya diiming-imingi dengan bayaran 15 hari sebesar 600.000. Kenapa mau? Karena saya membutuhkan uang itu. Sejak saya berapa kali, Pak? Saya baru 1 kali. Ditransfer atau? Iya, dengan ditransfer. Yang dimana di sini yang di-endorse ini adalah dengan situs perjudian online Jeju Slot. Jeju Slot yang dimana yang bersangkutan ini modusnya adalah memposting link perjudian tersebut sehari 2 kali, ya. Sehari 2 kali selama 15 hari. Satreskrim Polresta Semarang turut pula mengamankan seorang pemuda dalam kasus yang sama mengiklankan situs judi online di media sosial. Kedua tersangka dijerat Undang-Undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara.
Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMA di Klaten, Jawa Tengah tewas setelah merayakan ulang tahun bersama teman-temannya di sekolah. Korban tewas setelah dijatuhkan ke kolam sebagai kejutan. Rekan korban tidak mengetahui jika kolam tersebut teraliri arus listrik. Isak tangis mewarnai pemakaman pelajar SMA 1 Cawas bernama Fajar Nugroho yang tewas setelah merayakan ulang tahunnya yang digelar usai acara rapat OSIS di sekolahnya. Sebelumnya diketahui Fajar Nugroho meninggal dunia setelah tersetrum di kolam sekolah. Korban bersama rekan-rekan sekolahnya merencanakan kegiatan pengembangan prestasi niat bakat siswa yang akan digelar 25 Juli mendatang. Setelah acara usai, rekan korban yang mengetahui korban berulang tahun memberikan kejutan dengan ditaburi tepung dan diceburkan ke kolam sedalam 1,75 meter. Diduga kaki korban yang kram tak bisa berenang, akhirnya berpegangan pada kabel listrik yang mengalir ke mesin pompa. Dua rekan korban berusaha menolong justru ikut mengalami tersetrum, sedangkan korban yang kondisinya kritis langsung dilarikan ke rumah sakit, namun dalam perjalanan nyawa korban tak tertolong. Sudah melakukan pemeriksaan 6 orang yang ada di lokasi dan juga nanti mungkin masih akan melakukan pemeriksaan lagi baik kepada salah satu yang saat ini di rumah sakit yang informasinya kemarin juga kena stroke dan tentunya setelah nanti melakukan pemeriksaan tambahan ada beberapa orang baru kita akan gelarkan. Kasus ini telah dalam penyidikan serta memeriksa 6 orang saksi termasuk rekan korban di lokasi. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Seorang remaja terjatuh dari kapal setelah kapal yang ditumpanginya dihantam ombak besar di perairan Pulau Hoga, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Beruntung ada penumpang yang sempat melihat korban terjatuh hingga akhirnya korban berhasil diselamatkan oleh anak buah kapal. Inilah detik-detik penyelamatan seorang remaja bernama Lamusa usai terjatuh dari kapal yang ditumpanginya di perairan Pulau Hoga, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Dalam rekaman video amatir terlihat korban dari kejauhan terombang-ambing di tengah lautan dengan berpegangan pada sebuah papan pintu kapal yang jatuh bersamanya. Beruntung salah seorang ABK yang melihat korban langsung beramai-ramai berusaha mengevakuasi korban. Para ABK sempat mendapatkan kesulitan saat berupaya menyelamatkan korban karena ombak besar dengan ketinggian mencapai 2 hingga 3 meter. Saat itu korban yang sedang duduk di tepi kapal kehilangan keseimbangan hingga terjatuh bersama dengan pintu kapal yang tidak kuat menahan beban korban. Ya, itu orang yang di dalam bodi ini dia teriak. Kata itu Lala dia jatuh. Langsung kita balik haluan. Karena kita sudah lihat dia sudah jatuh sekitar 50 meter begitu jauhnya. Langsung kita kasih mati mesin pakai satu, baru kita ambil. Personil Satpol Lairut Polres Wakatobi menghimbau pentingnya mewaspadai kondisi cuaca saat ini dan polisi juga menegaskan kepada ABK dan Nakoda agar selalu memeriksa kondisi kapal termasuk kesediaan alat keselamatan saat berlayar. Dari Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Adi Eba, iNews melaporkan. Sebuah rumah mewah berlantai 2 yang juga bekas kantor notaris di kawasan perumahan elit Menteng, Jakarta Pusat ludes terbakar. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan sebelum api akhirnya membesar. Kobaran api seketika membesar dan membakar sebuah rumah mewah berlantai 2 yang juga bekas kantor notaris di Jalan Yusuf Adiwinata, Menteng, Jakarta Pusat. Api pertama kali muncul dari salah satu kamar yang ada di lantai 2 yang kemudian membesar dan meludeskan seluruh barang di dalam ruangan. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemadaman.
Menurut salah satu pegawai kantor notaris, sempat terdengar beberapa kali suara ledakan keras sebelum munculnya kobaran api. 3 orang pegawai yang ada di lokasi seketika panik dan langsung keluar untuk menyelamatkan diri. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Saya juga nggak tahu mati lampu, saya turun. Masih lihat, udah ada asap. Ya udah saya pada keluar, fotonya udah keluar api. Sempat ada ledakan saja? Ada ledakan. Berapa kali? Kalau salah 2 kali, jos. Nggak apaan tuh, nggak lama lampu mati. Saya turun, saya lihat, oh ada asap. Saya mau bilangin, fotonya udah keluar semua. Hingga saat ini belum diketahui dari penyebab kebakaran terjadi. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah dibebaskan, Peggy Setiawan pulang ke kampung halamannya di Cirebon, Jawa Barat pada Selasa sore. Kedatangan Peggy Setiawan disambut meriah oleh ratusan warga setempat yang telah menunggunya. Usai dinyatakan bebas, kedatangan Peggy Setiawan di kampung halamannya di Blok Simaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Selasa sore disambut meriah warga setempat. Peggy tiba sekira pukul 15.30 menggunakan mobil kuasa hukumnya, Sugianti Iriani. Tampak senyum sumringah Ibunda Peggy Kartini karena bisa membawa anaknya kembali ke kampung halamannya. Peggy Setiawan dan keluarganya juga langsung diarak oleh ratusan warga menuju rumahnya. Peggy Setiawan kembali bersujud syukur di depan rumahnya karena bisa kembali ke tempat kelahirannya. Peggy kembali mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah membantu upaya pembebasannya, serta berterima kasih kepada seluruh warga yang mendukungnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dan motivasi selama ini. Dan saya juga sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Haji Deddy Mulyadi yang saat ini sering berjuang bersama saya membela kebenaran ini. Dan terutama buat para kuasa hukum saya dan para semua orang-orang yang baik kepada saya. Sebelumnya sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di PN Bandung pada Senin kemarin. Dalam sidang, Hakim Tunggal mengabulkan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. Sehingga penetapan tersangka atas Peggy Setiawan dibatalkan dan Peggy dinyatakan bebas dari segala tuduhan otak pembunuhan dari Vina. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ketiga, tim gabungan masih melakukan pencarian korban bencana longsor tambang di Gorontalo. Ratusan personel telah diterjunkan untuk mencari korban. Korban yang ditemukan tewas kini mencapai 23 orang, sementara 35 orang lainnya masih dalam pencarian. Jumlah korban bencana longsor tambang ilegal di Gorontalo terus bertambah. Korban tewas yang sebelumnya 11 orang kini mencapai 23 orang, sedangkan dalam pencarian masih 35 orang. Semua korban tewas karena longsor dibawa ke Rumah Sakit Bayangkari untuk dilakukan identifikasi. Sedangkan korban yang dinyatakan selamat dan mengalami luka-luka langsung dilarikan ke RS Aloy Saboy Bone Bolango. Dapat dengar air macam buntu, Pak. Iya. Buntu air. Saya bangun dari tempat tidur. Oh, berarti Pak ini sementara istirahat. Sementara istirahat. Iya. Jam berapa itu, Pak? Jam 11. Jam 11 malam. Berarti diawali dengan air dulu itu, Pak ya? Banjir yang tinggi besar. Besar, Pak. Jadi kalau untuk update-nya mungkin bisa nanti kita kembalikan tadi itu sudah 335 ya, personil sudah yang terlibat. Nah, untuk update-nya itu nanti mungkin kita kembangkan lagi. Bencana tanah longsor di tambang ilegal ini terjadi di Desa Tulabolo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Longsor terjadi pada Minggu pagi akibat hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Sabtu malam. Dari Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Faradila Alim, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah korban longsor tambang emas di Desa Tulabolo, Gorontalo tiba di rumah duka.
Keluarga korban pun tidak sanggup menahan isak tangis saat kedatangan jenazah. Isak tangis keluarga dari korban longsor tambang emas di Desa Tulabulu, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo pecah saat melihat ambulans yang membawa jasad keluarganya. Sebanyak 23 orang meninggal dunia dari 123 korban terdampak telah ditemukan dan diserahkan kepada keluarga. Jenazah korban longsor yang ditemukan pada Selasa pagi langsung dievakuasi ke posko tim SAR dengan menempuh waktu perjalanan 5 jam dari lokasi longsor. Tangis keluarga tak terbendung saat mobil ambulan yang membawa jasad korban longsor tambang emas ilegal tiba di posko tim SAR. Sudah ditemukan, baru-baru. Itu sudah meninggal. Iya. Itu ini istri. Oh, ini istri. Selanjutnya jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Gorontalo untuk diidentifikasi. Hingga saat ini, evakuasi korban longsor tambang emas ilegal Tulabulu masih dilakukan tim SAR gabungan. Diketahui puluhan orang masih dilaporkan hilang. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Yogyakarta masih darurat sampah. Hal ini ditandai dengan tumpukan sampah di sejumlah ruas jalan protokol yang masih terjadi. Bahkan tak hanya di pinggir jalan, tumpukan sampah-sampah liar juga menghiasi atas jembatan Sungai Kode di kota Yogyakarta. Inilah kondisi tumpukan sampah liar yang berada di atas jembatan Jambu di Jalan Mas Soeharto dan Nurjan, Kota Yogyakarta, Senin siang. Beragam sampah, termasuk sampah rumah tangga menumpuk di jembatan di atas Sungai Kode tersebut. Selain di jembatan, sampah liar juga menumpuk di pinggir ruas jalan protokol Kota Yogyakarta, seperti di Jalan Ki Mangun Sarkoro ini. Meski sudah terpasang spanduk larangan untuk membuang sampah, namun tempat tersebut tetap digunakan untuk membuang sampah secara sembarangan. Terkait persoalan dan pengelolaan sampah, Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan bahwa pengelolaan sampah tahap 2 di TPSD Bauran akan segera dilakukan. Harus 2 tahap. Nanti kan dimulai, kan kita sudah sepakat. Untuk pelaksanaan itu. Justru bagi kami dengan Belauran itu sebagai bentuk sampah menjadi bahan baku industri. Bukan sekedar sampah, ya sampah dibuang gitu loh, tapi menjadi bagian dari industrialisasi. Jadi pengolahan itu dimau nanti. Sementara itu, Yogyakarta darurat sampah dengan adanya tumpukan sampah liar terus muncul di sejumlah titik di kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan terbatasnya tempat pembuangan sampah menyusul penutupan TPSD Piungan secara permanen sejak awal Mei lalu. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, permintaan jahitan seragam sekolah di Tangerang Selatan kebanjiran order. Banyaknya permintaan seragam membuat usaha jahitan meraup untung, bahkan keuntungannya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ya, inilah Rahmi Sumartini beserta sang suami dan dibantu para pekerja masih terus mengerjakan pesanan seragam sekolah. Rumah yang terletak di Jalan Bakti Jaya Setu, Tangerang Selatan, Banten ini, Rahmi menjahit jilbab, baju seragam, kemeja batik, baju koko, seragam olahraga, celana, bahkan hingga membordir bed sekolah. Di musim ajaran baru ini, dirinya mampu menyelesaikan hingga 1.000 seragam sekolah dengan total keuntungan mencapai ratusan juta rupiah. Menurutnya, pesanan seragam sekolah sudah mulai masuk dari bulan Februari dan secara bertahap dari mulai seragam TK, SD, hingga SMP. Yang mudah-mudah dulu ya, seperti celana panjang, kemudian kemeja muslim, baju koko, kemudian kemeja batik, kemudian juga kita
disusul dengan seragam-seragam olahraga. Sementara itu, pesanan seragam sekolah yang digeluti Rahmi dan keluarganya ini masih terus dikerjakan hingga September mendatang. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL melalui penasehat hukumnya membacakan duplik atas replik Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam bacaannya, kubu SYL tetap meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas untuk kliennya. Sidang perkara kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan terdakwa ex-mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam agendanya, para terdakwa membacakan duplik atau tanggapan atas replik JPU KPK. Dalam hal ini, SYL melalui penasehat hukumnya membacakan duplik. Dalam dupliknya, kubu SYL meminta majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana pledoi ataupun nota pembelaan terdakwa yakni bebas. Jamaluddin Kudubun selaku ketua tim penasehat hukum SYL mengatakan bahwa kliennya tidak bersalah. Dirinya meyakini melalui saksi-saksi dalam persidangan tidak ada fakta sedikit pun yang menunjukkan ex-mentan bersalah. Sebelumnya dalam perkara ini SYL dituntut jaksa dihukum 12 tahun penjara. Menurut jaksa, SYL terbukti melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kepada bawahan terjadi atas adanya desakan bahwa adanya permintaan uang atau barang dan berbagai fasilitas perawatan kulit, skincare, pembelian parfum, asup. Hal ini dapat dilihat dari keterangan. Pemirsa, Presiden RI Joko Widodo sebut rencana pemindahan kantor Presiden ke IKN bulan Juli ini batal dilakukan. Hal itu lantaran melihat kesiapan infrastruktur yang belum memadai seperti air dan listrik. Presiden Jokowi menyebut rencana pemindahan kantor ke IKN di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur pada bulan Juli 2024 tertunda dan tidak bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Hal tersebut lantaran sejumlah fasilitas dan infrastruktur belum sepenuhnya memadai karena operasional Presiden berpindah sejalan dengan rampungnya pembangunan tahap pertama gedung pemerintah. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah. Belum dapat laporan dari PUPR, Pak? Belum dapat laporan. Sudah, tapi belum. Sementara untuk keputusan Presiden terkait pemindahan ibu kota yang direncanakan ditetapkan sebelum 17 Agustus, Jokowi menjawab semuanya tergantung pada kesiapan pembangunan di IKN. Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober, kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Bagus Prastia, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah partai mulai melirik sosok Nagita Slavina usai namanya disebut-sebut dalam Pilkada Sumatera Utara untuk dipasangkan dengan Bobi Nasution. Sementara itu, suami Nagita, Raffi Ahmad, juga tidak menampik akan maju dalam Pilkada serentak tahun ini. Berikut deretan artis yang akan berlaga ke Pilkada serentak tahun ini. Nama Nagita Slavina, istri Raffi Ahmad, diajukan oleh PKB untuk berduet dengan Bobi Nasution dalam Pilkada Sumatera Utara. PKB menilai sosok Nagita bisa meningkatkan elektabilitas Bobi di Sumatera Utara. Setelah nama Nagita disebut-sebut, sejumlah partai pun mulai melirik sosoknya. Salah satunya Partai Gerindra yang menilai Nagita bisa membantu kemajuan bisnis di kalangan anak muda. Sementara itu, Raffi Ahmad, suami Nagita Slavina, tidak menampik akan ikut berkompetisi di Pilkada 2024. Sebelumnya, Raffi diisukan maju bersama Diko Ganinduto di Pilkada Jawa Tengah. Perpolitikan, saya nggak pernah bilang nggak mau, nggak pernah never say, apa yang nggak pernah bilang enggak.
Tapi mungkin sekarang saya masih berpikir aja untuk yang terbaiknya seperti apa. Untuk menentukannya kemana, kalau saya pasti sekarang ya lebih ke ini deh. Lebih ke melihat dan mendukung teman-teman aja yang memang yang saya tahu niatnya baik untuk maju ke pemilihan kepala daerah. Masuknya Nagita dan Raffi ke dalam bursa pilkada menambah semarak nama selebriti yang akan maju ke bursa pilkada 2024. Sebelumnya di kota Tangerang Selatan, komika Marcel Widianto resmi diusung Partai Gerindra. Selain Nagita, Raffi dan Marcel, penyanyi Krisdayanti juga tengah bersiap ikut dalam pilkada. Anggota Komisi 9 DPR 2019-2024 ini telah bertekad bulat maju sebagai bakal calon wali kota Batu, Jawa Timur. Pentolan grup musik Ahmad Dhani pun tak ketinggalan. Ahmad Dhani telah dipersiapkan Partai Gerindra untuk maju dalam Pilkada Surabaya. Ahmad Dhani kini duduk di kursi parlemen usai menang di Dapil Jatim 1 pada pemilihan legislatif 2024. Penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Siti Rahmawati atau Siti KDI juga ikut Pilkada 2024. Siti digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Polewali Mandar mendampingi Sekda Polewali Mandar Andi Bebas Manggazali. Terjunnya artis dan selebritas dalam kontestasi politik bukan fenomena baru. Popularitas artis diprediksi bisa mendongkrak perolehan suara, namun popularitas bukan jaminan bisa memenangkan pilkada. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Pulau Dewata sudah lama terkenal dengan wisata pantai dan keunikan budayanya yang khas. Namun bila berlibur ke Bali tidak ada salahnya mengunjungi wisata pertanian di Tabanan. Di sini wisatawan bakal diajak melihat langsung aktivitas pertanian tradisional yang dilakukan warga, termasuk menyaksikan permainan tradisional menangkap belut. Seperti apa? Berikut liputannya. Desa wisata Jatiluwih di Kecamatan Penebel, Tabanan merupakan desa wisata yang dikenal dengan keunikan sistem subang, yaitu mengatur irigasi sawah secara tradisional. Tidak heran jika UNESCO menetapkan Jatiluwih sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2012. Tidak sekedar menikmati keindahan area persawahan berkonsep teras ring, para wisatawan juga bisa menyaksikan aktivitas pertanian tradisional. Salah satu yang unik yaitu metekap atau membajak sawah menggunakan kerbau yang sangat jarang ditemui di tempat lain. Metekap merupakan terobosan yang dilakukan pengelola destinasi setempat. Selain melestarikan tradisi, atraksi tersebut juga bagian dari edukasi agar wisatawan mengetahui cara membajak sawah secara tradisional di Pulau Bali. Visit Bali, please visit Jatiluwih because Jatiluwih you will still have the traditional way of agriculture that you can find in very few places in the world. Kembalikan lagi kearifan lokal yang sudah lama ditinggalkan dan dihidupkan lagi. Nah, ini saya yakin dengan adanya metekap, kita mungkin akan adakan mungkin seminggu sekali ada yang metekap di sini, sehingga menambah jumlah kunjungan dan lebih menarik lagi niat wisatawan untuk datang ke Jatiluwih. Selain metekap, wisatawan juga dapat menyaksikan permainan tradisional, yakni menangkap belut di area persawahan. Tidak hanya menari, atraksi ini juga sangat menghibur wisatawan. Tidak ketinggalan, ibu-ibu di desa Jatiluwih menunjukkan tradisi menebuk atau menumbuk padi menggunakan lesung tradisional khas Bali. Berbagai atraksi wisata pertanian di desa Jatiluwih secara umum ingin menunjukkan keharmonisan dan rasa hormat warga setempat terhadap alam, sekaligus menunjukkan jati diri masyarakat Bali yang sesungguhnya. Dari Tabanan, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, masa liburan sekolah memang waktu yang tepat untuk mengajak anak-anak Anda bermain bersama sekaligus belajar hal baru. Di Lido Lake Resort by MNC Hotel, liburan sekolah diisi dengan kegiatan seru dan edukatif, yaitu lomba menghias kue dan pengenalan pemadam kebakaran.
pemirsa, sekarang saya lagi ada di Lido Lake Resort by MNC Hotel dan di sini katanya ada kegiatan seru-seruan bareng adik-adik untuk mengisi liburan sekolah. Saya penasaran ya, ada apa aja? Langsung aja yuk kita intip keseruannya. Hari ini saya berkesempatan untuk ikut dan menyaksikan langsung lomba menghias cupcake bagi anak-anak usia mulai 4 tahun menggunakan buah-buahan dan krim warna-warni. Bertajuk Mom and the Little Chef, anak-anak ini terlihat kompak dengan bundanya menghias kue yang disediakan. Gimana, udah selesai? Happy nggak? Happy, optimis menang nggak? Mau menang ya? Oke, semangat ya! Lomba menghias kue menjadi salah satu kegiatan edukatif yang seru untuk mengisi liburan sekolah anak-anak. Kebetulan kan acara lagi libur sekolah ya, kita isi kegiatan anak-anak biar dia senang, ibunya juga senang gitu. Anak-anak di momen liburan sekolah ini bisa terhibur karena di Lido Lake Resort ini merupakan resort pilihan untuk keluarga ya. Jadi anak-anak sangat cocok sekali untuk bermain di sini. Keseruan anak-anak mengisi liburannya di Lido Lake Resort by MNC Hotel belum selesai. Bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kabupaten Bogor, anak-anak juga dikenalkan dengan tata cara penanggulangan api sejak dini. Di sini mereka diajarkan cara memadamkan api. Anak-anak juga semakin senang saat naik mobil pemadam kebakaran dan diajak berkeliling kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Sekarang saya ikut jadi firefighter atau pemadam kebakaran bersama keseruan adik-adik di sini, dan ini cocok banget ya untuk mengisi liburan anak-anak di MNC Lido Lake Resort. Dari Bogor, Jawa Barat, Dian Cahyani bersama juru kamera Novan Dwi melaporkan. Dadah! Pemirsa, masuk sebagai 50 desa terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi Desa Wisata Pulau Sibandang di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Desa Wisata Pulau Sibandang merupakan salah satu dari 16 geosite dari Toba UNESCO Global Caldera Geopark. Dikelilingi hamparan air biru Danau Toba yang sangat memanjakan mata, Desa Wisata Pulau Sibandang memiliki kekayaan alam yang sangat alami dan mempesona. Desa wisata yang terbentuk dari kolaborasi 3 desa sekaligus, yakni Desa Sibandang, Desa Papande, dan Desa Sampuran ini, juga memiliki beragam hasil bumi, kearifan lokal, dan budaya yang akan memanjakan para wisatawan yang berlibur. Tak heran dengan segudang potensinya ini, Desa Wisata Pulau Sibandang dinobatkan sebagai 50 desa wisata terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Saya sangat salut dan kagum bahwa 3 desa ini bersatu. Ini nggak pernah saya lihat sebelumnya. Jadi ini adalah fenomena kebersamaan, gotong royong yang menjadi suatu keunggulan bahwa masyarakat di sini bisa bersatu untuk membangun daerahnya. Di Kabupaten Tapanuli Utara, Menparekraf juga menghadiri workshop pengembangan Kabupaten Kota Kreatif atau Kata Kreatif 2024. Di hadapan para pelaku UMKM, Sandiaga berjanji akan memfasilitasi Tapanuli Utara mengikuti program uji petik agar daerah ini bisa masuk dalam jaringan kabupaten dan kota kreatif. Dari Tapanuli Utara, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan.